Oke, di sini kita mau bahas fitur yang namanya advanced filter. Oke, jadi kalau teman-teman punya database seperti ini, oke, kita Excel punya capability untuk memfilter, ya. Jadi kayak kita bisa filter apa aja sih yang mau kita mau gitu ya, dengan beberapa cara sebetulnya. Jadi cara yang pertama itu dengan menampilkan toggle filter di atas. Saya biasa banget pakai keyboard shortcut, jadi keyboard shortcutnya adalah Ctrl Shift L. Jadi saya tulis di sini CTRL ditambah Shift dan ditambah L. Jadi ditekan secara bersamaan. Jadi kita klik dalam database-nya. Saya press Ctrl Shift L, yang sekarang terlihat di judulnya sekarang ada tanda drop down ya. Tanda drop down ini adalah tanda filter. Oke, jadi di sini kita bisa memfilter. Nah, biasanya filter yang bisa dilakukan dalam table ini itu bersifat mutual eksklusif ya, jadi bersifat N gitu ya. N itu artinya done. Jadi misalnya gini, misalnya saya mau filter nama karyawan yang kerja di Tangerang aja gitu ya. Jadi kita klik di sini Tangerang, kita klik OK, dia akan ngefilter semua data yang isinya Tangerang. Oke. Tapi begitu kita mau introduce filter yang lain, jadi misalnya saya mau lihat juga departemennya yang finance aja gitu ya. Jadi kita untick di sini, kita klik finance, kita klik OK. Excel akan melakukan filter secara N, kalau dalam logical operation ya, secara N. Jadi dia akan pertama filter dulu yang Tangerang, dan yang sudah terfilter di Tangerang akan difilter lagi jadi finance. Jadi ini bersifat N ya, jadi gedungnya adalah Tangerang dan departemennya adalah finance. Oke, jadi teman-teman mesti ngerti bahwa the way Excel filter itu seperti ini. Jadi akan ngefilter N gitu ya. Jadi udah difilter dulu Tangerangnya, kemudian difilter departemennya. Jadi di sini kadang kita bertanya, kalau saya cuma mau filter or, jadi atau, itu gimana ya? Karena kan nggak bisa ya. Saya mau antara Tangerang atau finance gitu ya. Jadi antara dua itu. Tapi filter dengan cara seperti ini, itu kita nggak bisa melakukan hal yang kita mau seperti itu ya. Jadi di sini fitur yang bisa kita lakukan untuk melakukan filter or ya, jadi atau salah satu gitu ya, itu menggunakan advanced filter. Jadi di sini saya clear filter dulu. Jadi saya ada keyboard shortcut di atas clear, oke. Untuk melakukan advanced filter, kita harus bikin tabel bantuan. Biasanya bantuannya di atas, karena supaya sama dimensinya sama judul. Oke, dan kita akan menuliskan filter itemnya itu di atas. Jadi contoh ya, contoh. Saya mau filter berdasarkan gedung, kita tulis Tangerang. Oke. Dan ini triknya. Untuk melakukan hal yang sama seperti filter di bawah, yaitu untuk melakukan N, kita bisa menulis kategorinya di baris yang sama. Jadi di sini akan saya tulis finance, oke. Dan kemudian kita lakukan advanced filter ya. Jadi teman-teman kita pergi ke data, oke. Di bagian data di sini ada sort and filter dan ada fitur advance. Oke, kita klik advance. Oke, karena kita klik di dalam database ini, Excel udah pinter nih. Excel akan tahu ya database-nya itu adalah yang dikotakin ini, oke, yang dikotakin ini. Dan kemudian ada pertanyaan, apa sih kriteria range yang kita mau? Oke, nah inilah kriteria range-nya yang kita bikin di atas ya. Jadi saya buat di atas dengan dimensi yang sama, oke, kita highlight seperti ini. Dan kalau saya klik OK sekarang, yang dilakukan Excel adalah exactly yang sama seperti yang kita lakukan barusan ya. Jadi kita ngefilter Tangerang dulu, habis itu kita ngefilter finance, dan dua ini bersifat N. Jadi harus Tangerang dan finance. Ada kata dan ya, berarti N ya. In case teman-teman bingung saya ngomong apa, saya ngomong N, berarti dan. Oke. Nah, jadi gimana dong caranya kalau saya undo ya, saya undo. Gimana dong caranya kalau kita mau bikin or ya. Jadi Tangerang atau finance. Sebetulnya simple, saya akan cuma ngedrag ya, atau saya copy aja ke bawah dan atas saya hapus. Kita harus bikin dua kriteria ini di baris yang berbeda. Oke, kita coba ya. Jadi saya klik lagi di database-nya, kita pilih data dan kita pilih advance, dan lagi-lagi kriteria range-nya sekarang kita oke, ini database-nya sudah betul, kriteria range-nya
kita akan pilih data yang barusan kita buat. Jadi di sini Tangerang dan finance-nya berbeda baris ya. Jadi kalau saya klik OK, sekarang teman-teman perhatikan, dia memfilter semua yang finance, regardless di mana dia berada, dan dia memfilter semua Tangerang, ya apapun departemennya dia. Gitu. Oke, jadi ini keren ya teman-teman ya. Jadi ada capability dalam Excel untuk memfilter secara and atau secara or. Ya, jadi secara dan ya. Jadi dua kategori itu harus true supaya itu difilter, atau salah satunya true bisa jadi true. Itu adalah definisinya or. Oke. Nah, sekarang kalau kita tanya balik gitu ya. Jadi kalau nggak menggunakan fitur advanced filter, ada nggak rumus yang bisa kita pakai untuk ngefilter? Oke. Jadi langkah kedua atau cara kedua yang mau saya tunjukkan adalah dengan menggunakan rumus ya, teman-teman ya. Tapi saya perlu disclaimer nih. Rumus yang akan saya pakai ini, oke, itu hanya ada di Excel 365. Jadi kalau teman-teman versi Excel-nya bukan 365, sorry banget nggak bisa pakai rumus ini, oke. Jadi anggap aja buat belajar gitu ya. Buat teman-teman pakai 365, patut dicoba karena ini filter rumus yang keren banget. Rumus yang saya mau pakai adalah rumus filter. Oke. Jadi di sini saya udah bikin judulnya, oke. Kemudian saya mau bikin filter yang akan ngefilter seperti case yang pertama ya, yaitu N ya. Jadi Tangerang dan finance. Oke. Kita coba langsung ya. Jadi saya taruh di sini M6. Saya tulis filter. Oke. Filter hanya punya 3 argumen ya, teman-teman. Ada array-nya di mana, kemudian kategorinya dalam include, dan kalau empty kita mau kasih teks apa gitu, atau mau kasih remarks apa. Dan ini optional karena dalam rumus ini dia ada dikurung dengan square bracket ya. Jadi ini optional. Oke, pertama karena kita memfilter semua field, jadi kita akan highlight semua. Jadi saya akan klik di sini, kita copy ke kanan atau kita blok ke kanan, Control Shift Right, dan saya mau blok ke bawah, Control Shift Down. Oke, sekarang kita ada di bawah nih, buat ke atas, keyboard shortcutnya adalah Control Backspace. Jadi saya akan press Control Backspace, kita naik lagi. Oke, saya di sini ya. Jadi array-nya udah kita blok, kemudian titik koma, dia akan tanya include, apa yang mau di-include. Oke. Yang mau saya include itu adalah gedung. Jadi saya akan klik di sini dan Control Shift Down, terus naik lagi Control Backspace. Dan saya akan buat equation ya, karena ini adalah true and falses. Jadi apakah gedung ini sama dengan kita buat teksnya Tangerang, kemudian saya tanda petik tutup karena ini adalah teks, kurung tutup. Nah, ini triknya nih. Triknya yang juga berlaku untuk rumusan produk ya, itu adalah dengan mengalihkan, oke, dengan kategori yang kedua. Oke, jadi kategori yang kedua itu adalah kurung buka. Saya akan pilih departemennya, Control Shift Down, kemudian Control Backspace buat naik lagi. Kemudian sama dengan saya akan tulis dalam tanda petik finance. Finance. Petik tutup dan kurung tutup. Argumen yang terakhir nggak perlu diisi, nggak apa-apa karena itu optional. Jadi saya kurung tutup dan saya akan enter. Boom. Teman-teman perhatikan, ini adalah fitur Excel 365 yang disebut spill. Oke. Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas khusus 365 ya. Jadi yang dilakukan rumus filter adalah nge-spill, dimuntahin gitu ya datanya, hanya dengan satu rumus ya. Kalau saya klik rumus di klik sel yang lain, teman-teman perhatikan selnya ini diabu-abuin. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Karena semua data di sini itu diatur oleh satu sel yang tadi kita buat formulanya. Oke. Ini adalah fitur kerennya 365 ya. Dan lagi-lagi kalau teman-teman perhatikan ada garis kotak gini, ini karena adalah hasilan spill dari rumus filter. Oke. Sekedar ngelihat logiknya, oke, kita balik lagi ke formulanya ya. Jadi saya akan press F2, Bapak teman-teman, saya press F2 untuk ngelihat rumusnya lagi. Sebetulnya apa yang terjadi ya? Yang terjadi itu sebetulnya gini, kita minta Excel, filterin array yang ini nih semuanya, oke. Jadi kita mau ambil semuanya lagi, semua filenya mau kita ambil, tapi ada kategori. Kategori yang pertama adalah kalau kotanya atau gedungnya itu adalah Tangerang dan
departemennya adalah finance. Jadi yang dilakukan oleh Excel adalah, watch this ya teman-teman ya, saya akan highlight ini semua, dan saya akan press F9 buat ngintip hasilnya. Oke, ini adalah a bunch of true and falses. Oke, true, false, false. Jadi dia Excel itu akan satu-satu lihat apakah Tangerang sesuai dengan yang kita mau. Tangerang, oke, betul ya. Jadi makanya yang pertama itu adalah true. Kemudian yang kedua bukan, jadi false, dan dia akan cek semua statement ini apakah ini true and false. Oke, saya undo. Jadi true and false itu sebetulnya 1, 0, 1, 0, 1, 0 gitu ya. Dan kemudian dia juga akan melakukan hal yang sama untuk departemen. Jadi saya highlight semua di sini, saya press F9, lagi-lagi karena ini semua finance nih, jadi teman-teman langsung lihat ya, true, 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 karena memang kita mau cari finance. Oke, jadi yang terjadi adalah sebetulnya gini, saya coba gambar ya. Jadi yang dilakukan sama Excel itu sebetulnya dia cek nih pertama ya, apakah Tangerang ini sesuai sama Tangerang yang kita mau. Oke, dia akan kasih angka 1 di sini karena itu adalah true. Oke, sedangkan finance benar nggak? Oh, finance juga true. 1 ya. Jadi kalau 1 dikali 1, karena ada tadi rumusnya pakai kali ya, itu akan menghasilkan 1. Berarti semua yang baris pertama ini adalah betul. Dan dia akan mengambil si Dwi Agustina sesuai yang kita lihat di sini ya, ada Dwi Agustina. Oke. Kemudian dia lanjut lagi ke yang kedua. Apakah Salemba itu equal to Tangerang? Oh, enggak ya. Ini 0. Oke. Sedangkan finance, betul nggak kita mau? Iya, betul. Tapi karena ini dikalikan, 0 dikalikan 1, semua field yang di sini ini menjadi 0. Jadi dia nggak akan ngambil field yang ini. Jadi Excel nggak akan filter. Oke, sama halnya dengan yang ketiga, yang keempat, sampai dia ketemu si Anita Bagus ya di sini ya. Anita Bagus dicek Tangerang betul, dicek finance betul, 1 dikali 1 adalah true. Jadi dia akan ngambil data di sini. Itulah yang dilakukan sama rumus filter, satu-satu dari atas sampai ke bawah, melakukan logik seperti itu, dan dia akan kasih datanya yang hanya menghasilkan 1 dan 1, berarti N ya. Jadi kalau ada N itu kalau ada dua kondisi, dua-duanya true, atau dua-duanya 1, dia akan menjadi true. Kalau or, salah satunya true, dia akan jadi true. Oke? Itu perbedaannya. Jadi logic behind rumus filter itu sepertinya kayak gitu. Oke? Saya undo ya semua coret-coretannya ya supaya lebih bersih. Oke? Kemudian dengan melakukan hal yang sama, saya akan memodifikasi rumusnya itu, oke, untuk cari filter yang bersifat or atau ya. Jadi Tangerang atau finance. Jadi karena saya males ya, jadi saya copy aja nih rumusnya semua. Oke, Ctrl C, Escape, dan saya ke sini double klik atau press F2, Ctrl V. Kalau tadi kita mengalihkan supaya jadi bersifat N, kalau or itu teman-teman, itu jangan dikalikan, tapi ditambah. Jadi yang saya lakukan, saya hanya mengganti pengali dengan tambah ya. Karena dalam Boolean logic ya, false itu adalah 0 dan true itu adalah yang enggak 0. Oke, banyak yang bilang true itu 1. Sebenarnya 2 itu juga true. Cuma untuk mensimplify itu adalah 1 dan 0. Kalau kita menentukan true and false, yang false itu adalah 0, yang true itu adalah yang bukan 0. Jadi 2 pun disebut true. Ya. Jadi kenapa saya sebut begitu? Karena kalau saya sekarang enter dan saya biarkan rumusnya spill, yang dilakukan Excel adalah memanggil data yang bersifat or. Apakah itu finance aja atau itu Tangerang aja? Oke, ini perbedaannya. Logiknya di mana? Kita bahas logiknya. Jadi kalau saya F2 di sini dan tanda sama dengan ini, yang dilakukan Excel adalah sama seperti yang tadi. Dia akan jalan satu-satu nih, cari apakah Tangerang sama dengan Tangerang. Oke, ini true ya, jadi dia akan kasih angka 1. Finance, benar nggak angka 1? Oke, kalau tadi dia mengalihkan, sekarang dia menambah. Jadi ini 1 tambah 1 adalah 2, dan 2 adalah true, karena dia nggak 0. Jadi ini oke. Kemudian Salemba ini 0, karena dia false, tapi finance itu true, jadi 1. 0 tambah 1, jadi 1, dan dia menjadi true lagi. Ya. Dengan hanya mengganti kali, kita ganti tambah, kita bisa mengubah cara rumus filter ini bekerja. Jadi akan terus sampai mungkin yang nggak ketemu itu di sini ya, di Muhammad Surya ya. Muhammad Surya, Salembanya 0, HRD-nya juga 0.
Jadi kalau kita tambahkan, dia akan jadi 0 totalnya, dan ini bukan yang mau kita filter. Jadi makanya setelah si Saputra Putri ini, ya, dia nggak ambil si Muhammad Surya, ya, dia ambilnya Sari Rizky. Karena Muhammad Surya ini tidak memenuhi kategori Tangerang atau finance. Oke, jadi ini rumus yang powerful banget, teman-teman. Kalau teman-teman punya Excel 365, pastikan teman-teman menguasai cara menggunakan filter. Karena kita bisa sekarang mengekstrak data dengan sangat cepat menggunakan filter. Oke.